Selamat malam, kembali lagi di Jurnal Malam. Malam ini, kita tidak sekadar membuka cerita. Kita akan membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Sebuah legenda kuno yang tidak pernah dicatat di buku sejarah, tidak pernah diangkat di televisi. Dan konon, siapapun yang menyebut namanya terlalu sering akan dipanggil untuk menggantikannya. Di lereng sunyi sebuah lembah terpencil di tanah Jawa, terdapat kisah tentang Ratu Singarandu, sosok perempuan bermata merah pijar yang meminum darah pengkhianat dan mengutuk keturunannya hingga 7 turunan. Dan malam ini, kita akan membuka lembaran terlarang itu. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah gelap lainnya dari Jurnal Malam. Karena setelah cerita ini, mungkin kalian akan mulai mendengar namanya dipanggil dari balik jendela. Di wilayah terpencil Jawa Tengah, terdapat sebuah lembah bernama Singarandu. Nama itu bahkan tidak tercantum di peta resmi. Penduduk sekitar hanya menyebutnya dengan satu julukan, Lembah Terlarang. Konon, pada abad ke-16, wilayah itu dipimpin oleh seorang perempuan sakti, cantik, berwibawa, namun haus kekuasaan. Namanya Ratu Singarandu. Ia dipercaya memiliki ilmu hitam tingkat tinggi. Ia memanggil makhluk dari hutan larangan, mengikat perjanjian dengan penunggu tanah, dan mempersembahkan darah sebagai mahar kekuasaan. Namun kekuasaannya runtuh ketika seorang panglima kerajaan mengkhianatinya. Ia dibunuh. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Yang tersisa hanyalah kutukan. Tahun 2023, seorang konten kreator urban legend bernama Arga memutuskan menelusuri lokasi tersebut untuk konten dokumenter. Bersama dua temannya, Dimas dan Rani, mereka memasuki lembah itu saat senja turun. Kabut menggantung rendah. Udara terasa lembab dan terlalu sunyi. Lo ngerasa nggak sih? Kayak ada yang merhatiin? Bisik Rani. Arga hanya tertawa kecil. Perasaan doang. Namun kamera mereka mulai bermasalah. Audio sering menangkap suara napas panjang. Padahal tak ada siapapun di belakang mereka. Di tengah lembah, mereka menemukan sumur batu kuno. Di dindingnya terukir tulisan Jawa kuno yang samar. Dimas membacanya perlahan. Barang siapa membangunkan darah yang tertidur, akan menggantikan tahta yang terkutuk. Tiba-tiba, suara perempuan tertawa lirih terdengar dari dalam sumur. Rani terlonjak. Itu bukan suara kita. Arga menyorotkan senter ke dalam sumur. Kosong. Namun di layar kamera, terlihat bayangan perempuan berambut panjang, tersenyum dari dalam kegelapan. Malam itu mereka kembali ke desa terdekat. Seorang nenek tua bernama Embok Sarinten bersedia berbicara. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Ratu itu tak mati, Nak. Ia menunggu tubuh baru dari darah yang berani menyebut namanya." "Tubuh baru?" tanya Arga. "Setiap 100 tahun, ia bangkit, masuk ke raga perempuan yang paling lemah jiwanya." Rani terdiam. Sejak dari lembah tadi, ia merasa pusing dan sering mendengar bisikan. Malam semakin larut. Rani terbangun di penginapan. Di cermin kamar,
Ia melihat pantulan dirinya tersenyum, padahal ia tidak tersenyum. "Rani?" Suara itu muncul dari balik lehernya. Lembut, namun menusuk. "Kau cocok menggantikanku." Rani menjerit. Ketika Arga dan Dimas masuk, Rani terduduk kaku. Matanya memerah. Nadinya berdenyut keras. Keesokan paginya, Dimas menghilang. Jejaknya mengarah kembali ke lembah. Arga dan Rani menyusul. Di tengah lembah, mereka menemukan Dimas berdiri di depan sumur. Tubuhnya gemetar. Dia di bawah, dia memanggil. Tiba-tiba Dimas melompat masuk ke dalam sumur. Arga berteriak. Namun yang terdengar hanyalah suara tulang patah. Dan tawa panjang menggema dari kedalaman. Tanah bergetar. Kabut menebal. Dan Rani mulai tertawa. Mata Rani berubah merah. Rambutnya terurai panjang, seolah hidup. Suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suaranya. Akhirnya, darah pengkhianat kembali. Arga mundur ketakutan. "Kau bukan Rani? Aku adalah Singarandu." Langit menggelap. Angin berputar liar. Dari tanah muncul bayangan prajurit-prajurit tanpa kepala, mengelilingi sumur. "Tahta ini belum selesai," bisik suara itu. Arga mencoba menarik Rani. Namun tubuhnya panas seperti bara. Kulitnya retak-retak, mengeluarkan cahaya merah. Sumur batu mulai runtuh. Darah mengalir dari celah tanah. Arga terjatuh. Bayangan perempuan tinggi menjulang keluar dari tubuh Rani. Setengah transparan, namun wajahnya jelas. Cantik, namun matanya kosong dan hitam pekat. Pengkhianatan harus dibayar. Tiba-tiba Arga melihat kilasan masa lalu. Panglima kerajaan menusuk ratu dari belakang. Darah tumpah ke tanah lembah. Dan ratu bersumpah, "Setiap keturunanmu akan kembali kepadaku untuk menjadi wadah hingga aku sempurna." Arga teringat sesuatu. Dimas adalah keturunan panglima itu. Dan Rani memiliki garis darah yang sama. Mereka tidak datang secara kebetulan. Mereka dipanggil. Rani atau sang ratu mengangkat tangan. Tanah membuka. Dari dalam sumur muncul kerangka Dimas. Bangkit, berjalan, tanpa bola mata. "Lengkapi kebangkitanku," bisiknya. Arga menjerit. Ia berlari, namun bayangan prajurit mengejarnya. Kabut berubah merah. Langit retak seperti kaca. Dan suara tawa menggema memenuhi lembah. 3 hari kemudian, tim SAR menemukan kamera Arga di pinggir hutan. Rekaman terakhir menunjukkan wajah Arga ketakutan. Lalu gelap. Arga tidak pernah ditemukan. Rani juga tidak. Namun, beberapa bulan setelah kejadian itu, di desa sekitar, muncul seorang perempuan baru. Cantik, pendiam, bermata tajam. Ia membeli tanah di sekitar lembah Singarandu dan mulai membangun rumah besar di sana. Penduduk desa berkata, setiap malam terdengar suara perempuan tertawa dari dalam lembah. Dan kadang, suara laki-laki berteriak minta tolong. Konon, tahta itu telah berdiri kembali. Dan Ratu Singarandu telah menemukan tubuh barunya. Legenda bukan sekadar cerita. Ia adalah peringatan.
bahwa ada tempat-tempat yang tidak boleh diganggu, nama-nama yang tidak boleh dipanggil, dan kutukan yang tidak pernah benar-benar mati. Jika suatu hari kalian mendengar bisikan memanggil nama kalian dari balik jendela, jangan menjawab, karena mungkin Singa Randu sedang mencari tahta berikutnya. Saya pamit. Selamat malam, dan selamat beristirahat. Jika kalian masih bisa.